Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah. Baik anak-anak ustazah, kembali kita mempelajari kitab Nasaihul Ibad pada bab yang kedua tentang hadis yang kedua, maqalah at-thaniyah. Seperti biasa ustazah akan bacakan kemudian langsung dijelaskan dengan terjemahannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, dan bagian yang kedua. Qala an-nabiyyu alaihi salam alaikum bimujalasatil ulama'i. Berkata Nabi alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berkumpul dengan al-ulama'i, dengan para ulama. Al-ulama artinya amilina, orang-orang yang berilmu. Jadi arti dari ulama itu adalah orang-orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu. Wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan perkataan hukama. Apa itu hukama? Al-alimina bidatillahi ta'ala musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Artinya orang-orang yang berilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang benar pada perkataan mereka dan perbuatan mereka. Jadi ahli hukama itu adalah orang yang berilmu, yang makrifat kepada Allah, yang lebih mengenal Allah, yang mana perkataannya dan perbuatannya adalah benar. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmati. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan jiwa atau hati yang telah mati dengan cahaya hikmah. Artinya al-ilmun nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil arda al-maytata bima'il matar, sebagaimana menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan. Jadi maksud daripada hadis yang kedua ini ialah hadis petunjuk yang memuat dua perkara. Di sini kita dianjurkan atau diwajibkan untuk berkumpul dengan para ulama. Sebagaimana dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita di sini diwajibkan untuk berkumpul bersama mereka. Kenapa? Untuk mencari atau untuk mengetahui ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, dan para hukama. Dan hukama ini supaya kita mengetahui hukum-hukum yang belum kita ketahui apa hukumnya dan bagaimana apabila kita mengerjakannya dan apabila kita meninggalkannya, seperti itu. Yang mana di sini apabila kita telah mendekati al ulama dengan hukama itu, maka hati yang mati atau jiwa yang mati di sini akan hidup kembali. Allah yang menjanjikan ya. Kenapa seperti itu? Karena yang kita ketahui, apabila kita telah duduk bersama ulama, kita mendapatkan ilmunya, maka kita akan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Contohnya saja di sini seumpamanya bunga yang telah layu kemudian disiram setiap hari, maka akan mekar kembali. Seperti itulah jiwa kita yang tidak mengetahui atau yang masih awam lah, kemudian diberikan ilmu, nanti akan jiwa kita akan cerah kembali begitu. Wa fi riwayat at-Tibrani, dan pada satu riwayat at-Tibrani, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, jalisul kubara'a wa sa'ilul ulama'a wa khalitul hukama'a. Hendaklah kamu duduk bersama kubaro. Kubaro ini para wali-wali besar. Wasailul ulama, dan bertanya kepada ulama dan mendekatkan kepada hukama. Dan ada juga satu hadis wa fi riwayati, dan pada satu riwayat jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubaro'a. Berkumpullah dengan para ulama dan bersahabatlah dengan hukama, dan dekatkanlah dengan para kubaro.
Nah, di sini akan dijelaskan apa itu ulama, apa itu kubaro, dan apa itu hukama. Artinya fa innal ulama'u salasatu aqsamin. Maka sesungguhnya ulama itu terbagi 3 bagian. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ulama yang mengetahui atau di bidang hukum-hukum Allah Ta'ala, wahum, dan yaitu disebut ashabul fatwa. Ashabul fatwa. Fatwa ini apa? Adalah pendapat. Orang yang disebut dengan ashabul fatwa ini mufti. Mufti itu apa? Orang yang diberi wewenang untuk menghasilkan fatwa atau pendapat dengan cara ijtihad, dengan syarat menguasai ilmu fikih. Itulah yang dimakan dengan ashabul fatwa. Lanjut, wal ulama'u bidatillahi faqat. Dan ulama yang mengenal Allah Ta'ala saja. Wahum hukama, dan dia disebut dengan hukama. Yang mana hukama ini adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala, yang makrifah kepada Allah Ta'ala. Fafi mudakhalatihim tahzibun lil ahlaki. Dan pada kenapa kita harus mendekatkan kepada hukama dengan ulama ini? Karena fafi pada kedua golongan mereka, dua golongan hukama dan ulama, tahdzibul lil ahlaki, untuk memperbaiki akhlak. Di annahum, karena bahwasanya mereka para ulama dengan hukama, asraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi, selalu melihat hati mereka dengan makrifah Allah Ta'ala. Wa asyraqat asraruhum, dan selalu melihat rahasia-rahasia mereka bi anwari, dengan cahaya keagungan Allah. Wal ulama'u, ini yang bagian nomor 3-nya ya. Wal ulama'u bil qismaini, dan ulama dengan dua golongan, maksudnya di sini dia masuk kepada ulama dan dia masuk kepada al-hukama. Ini bagian ulama yang ketiga. Wahum kubara'u, disebut dengan kubara. Fa inna mukhalitatu ahlil kitab, maka sesungguhnya mereka bergaul dengan ahlillah, maksudnya yang mendekatkan diri kepada Allah. Taqsibul ahwalan sunniyatan, yang mencari perkara-perkara kesunnian, sunniyah. Wa naf'un bil lahzi, dan bermanfaat pandangan dengan pandangannya atau lirikannya. Fauqan naf'i bil lafzi, lebih bermanfaat dengan perkataannya. Faman nafa'aka lahzuhu, maka orang yang bermanfaat bagimu pandangannya. Naf'aka lafzuhu, maka bermanfaat bagimu perkataannya. Waman la fala, maka orang yang tidak bermanfaat bagi keduanya, tidak bermanfaat pandangannya dan tidak bermanfaat perkataannya, fala, maka tidak ada dia manfaatnya. Jadi hadis ini maksudnya yang nomor 3 ini, pembagian ulama itu dia masuk kepada ulama dan dia masuk kepada hukama, dinamakan dengan al-kubaro. Yang mana di sini al-kubaro ini, apabila kita melihat pandangan, kita memandangnya saja sudah bermanfaat bagi kita, sudah sejuk hati kita, apalagi mendengarkan perkataannya atau yang disampaikannya, itu yang dinamakan dengan al-kubaro. Wa kana Suharwardi yatufu fi ba'dil masjidil khayfi bimina, dan adalah Imam Suharwardi mengelilingi pada sebagian masjid Taif di Mina, yatasaffahul wujuhu,
yatasaffahul wujuhu, dan berjabat tangan dengan orang yang banyak. Faqila lahu fihi, maka berkata mereka padanya, ada salah seorang yang bertanya. Faqala, maka berkata ya, innallaha ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, idza nazaru, Allah mempunyai hamba, idza nazaru, apabila mereka melihatnya, ila syahsin, kepada seseorang, aksabuhu, maka merasa mengusahakan, sa'adatan, agar yang dilihatnya itu bahagia. Fa ana atlubu dzalika, maka saya mencari yang seperti itu. Jadi di sini bahwa Suharwardi ini ketika itu mengelilingi semua masjid yang sebagian masjid yang ada di Khoib, Masjid Khoib itu ada berada di Mina. Kemudian di situ dia bertemu dengan orang-orang banyak, kemudian dia menyelam-nyelaminya. Ada saat kemudian dia berkata seperti ini, saya mencari hamba Allah yang apabila saya melihatnya, kemudian dia berusaha untuk orang yang dilihatnya itu bahagia melihatnya gitu. Jadi itulah yang dia, jadi ada hamba ini apabila kita melihatnya maka merasa sejuk pandangan kita. Kemudian tadi yang dinamakan dengan al-kubara, pandangannya saja atau lirikannya saja kita sudah memberi manfaat dan sejuk mata kita, apalagi dengan perkataannya. Mungkin sampai di sini materi kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Silahkan anda kirim seperti biasa tugas antum, fotokan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.